Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Alfian Diantana dengan NIM 23121045. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengembangan kurikulum. Kurikulum bukan sekedar perangkat rencana pembelajaran, tetapi merupakan landasan utama dalam proses pendidikan. Kurikulum yang efektif harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi unik dari setiap individu, serta mendorong perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang relevan. Dengan dunia yang terus berkembang, pengembangan kurikulum memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa. Perkembangan kurikulum dalam dunia pendidikan serta harapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Guru sebagai pengembangan kurikulum. Guru perannya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah disusun. Peran guru dalam pengembangan kurikulum sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun tidak hanya memenuhi standar pendidikan. Jadi, bagaimana proses pembangunan kurikulum dapat merespons secara aktif terhadap perubahan dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses kompleks yang harus mampu merespon dinamika perubahan zaman, kebutuhan individu peserta didik, ekspektasi masyarakat, serta tuntunan dunia kerja yang terus berkembang. Pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, di antara lain yaitu pengembangan kognitif dan emosional peserta didik, perubahan sosial budaya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia industri dan profesi. Selanjutnya, langkah awal dalam perkembangan kurikulum yang efektif adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, baik dari sisi peserta didik, masyarakat, maupun dunia kerja. Nah, nanti dari hasil analisis kebutuhan ini kemudian dijadikan dasar dalam merancang tujuan pendidikan yang relevan dan kontekstual. Tujuan ini tidak hanya sebatas pencapaian akademis, tapi juga mencakup keterampilan pada abad 21 seperti saat ini, seperti berpikir kritis, kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan juga keterampilan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu pemilihan isi dan metode pembelajaran juga harus adaptif. Nah, isi kurikulum tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, melainkan juga pada pengembangan keterampilan, praktis, dan nilai-nilai karakter. Metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis proyek, di mana peserta didik tidak hanya menjadi objek, tapi juga subjek aktif dalam pembelajaran. Tidak kalah penting adalah proses evaluasi dalam revisi kurikulum secara berkala. Kurikulum perlu terus-menerus diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan pengembangan teknologi. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data dari pelaksanaan kurikulum di lapangan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang responsif harus bersifat partisipatif, terbuka terhadap perubahan, dan juga berbasis riset, dan berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memenuhi standar yang nasional, tetapi juga mampu membekali generasi muda dengan kompetentif yang diperlukan untuk sukses di era globalisasi seperti saat ini. Selanjutnya, contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Salah satu contoh konkret pengembangan kurikulum di Indonesia adalah lahirnya kurikulum Merdeka. Nah, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun 2022,
kurikulum merdeka dirancang untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan juga teknologi yang tepat. Kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah-sekolah dan guru dalam mengatur proses pembelajaran, salah satunya yaitu inovasi. Tujuan utamanya adalah penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi siswa melalui berbagai kegiatan berbasis proyek nyata. Selain itu, pendekatan diferensi dalam pembelajaran menjadi ciri khas kurikulum merdeka. Guru diharapkan mampu menyelesaikan materi, metode, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan gaya belajar dan juga kecepatan cara belajar siswa. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing dan menghindari metode pembelajaran yang seragam untuk semuanya. Kurikulum ini tidak hanya mengandalkan input dari kalangan akademisi dan birokrat, tetapi juga melibatkan dunia industri, pakar pendidikan, serta masyarakat luas dalam proses perumusannya. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kurikulum yang benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik di abad ke-21 ini. Selanjutnya, ada berbagai macam-macam konsep kurikulum yang digunakan di seluruh dunia. Masing-masing menekankan pendekatan ini dan nilai yang berbeda dalam penyusunan dan implementasi pembelajaran. Nah, terdapat beberapa konsep kurikulum yang umum meliputi kurikulum akademik. Yang pertama yaitu kurikulum teknologi, kurikulum humanistik, dan juga kurikulum rekonstruksial. Kurikulum akademik lebih cenderung menitik beratkan pada pengetahuan intelektual dan keterampilan akademis seperti matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Di sisi lain, kurikulum teknologi menekankan pengembangan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi teknologi untuk menekankan pengembangan keterampilan informasi dan komunikasi. Selanjutnya, kurikulum humanistik. Nah, di sisi lain menempatkan fokus pada pengembangan aspek psikologis, emosional, dan sosial siswa. Sementara kurikulum rekonstruksional menekankan pentingnya mengajarkan siswa untuk memahami lingkungan sosialnya seperti keadilan dan hak asasi manusia, serta menjadi pembela atau advokat perubahan sosial positif isu-isu sosial kontemporer seperti rasisme, seksisme, kelas sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan lainnya. Mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep teknologi dan kurikulum pendidikan? Dalam dunia pendidikan yang harus berubah cepat, memahami konsep teknologi dan kurikulum pendidikan sangat penting bagi guru. Hal ini disebabkan oleh peran teknologi semakin sentral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, lebih jauh teknologi dapat menjadikan alat untuk membutuhkan kompetensi penting seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan lintas budaya, serta kreativitas menurut penelitian dari berbagai siswa. Selanjutnya, contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan pengembangan kurikulum. Pemahaman guru terhadap konsep pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kurikulum. Tanpa pemahaman yang memadai, kurikulum yang disusun beresiko tidak akan relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, maupun perkembangan zaman seperti saat ini. Salah satu contohnya yaitu pentingnya pemahaman ini dapat dilihat pada pengembangan kurikulum merdeka di Indonesia seperti saat ini. Selanjutnya yaitu desain kurikulum memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pelajaran disusun, dipresentasikan, dan dievaluasi dalam konteks pendidikan. Ada beberapa jenis desain kurikulum
yang digunakan dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu subject material content curriculum. Yang kedua, interdisiplinasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu subject matter content curriculum. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan kurikulum yang sangat efektif dan juga relevan dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum adalah landasan yang berkaitan dengan struktur, sistem, dan pola organisasi pendidikan yang digunakan untuk mendukung implementasi kurikulum. Nah, landasan ini menekankan pentingnya adanya pengaturan yang sistematis dalam lembaga pendidikan, termasuk pembagian jenjang pendidikan, alur kurikulum, kurikulum nasional, dan juga termasuk kurikulum daerah serta struktur program pembelajaran. Selanjutnya, contoh penjelasan tentang landasan kurikulum organisasi tersebut menurut saya sendiri. Contoh landasan organisitator dalam pembelajaran kurikulum adalah pengelompokan kurikulum berdasarkan jenjang pendidikan, seperti kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD, SMP, SD, dan SMA. Pada masing-masing jenjang kurikulum disusun dengan struktur dan capaian pembelajaran yang berbeda dan juga sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya, prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah pedoman dasar yang sangat membimbing perancangan implementasi dan juga evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang luas. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai yang fundamental dalam pendidikan dan memberikan arah sebagai penyusunan dalam penyusun kurikulum yang sangat efektif dan juga relevan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dan juga bagaimana caranya pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip yang relevansi dalam pengembangan kurikulum berarti kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntunan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Contohnya yaitu contoh penerapan prinsip relevansi di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang terkait langsung dengan kehidupan yang nyata. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.